Suatu malam, Clyde Shelton, seorang ahli mesin, terlihat sedang menghabiskan malam bersama istri dan putri tercinta di rumahnya. Clyde sibuk lakukan pekerjaannya, sedangkan sang putri sedang membuat kalung untuk sang ibu dan juga dirinya. Sayangnya suasana hangat keluarga kecil itu berubah seketika saat dua orang perampok memaksa masuk ke dalam rumah itu. Dia kemudian diikat dan dilakban mulutnya. Perampok yang bernama Darby mengatakan kalau Clyde tidak bisa melawan nasib sambil menusuk perut Clyde. Perlakuan buruk juga tidak hanya dilakukan pada Clyde saja. Darby juga memperkosa istri Clyde dengan kejam lalu membunuhnya. Selain itu, putri Clyde juga dibunuh dengan bengis. Sedangkan satu perampok lagi yang bernama Rupert sempat melarang Darby untuk melakukan aksi tersebut. Akan tetapi, teguran itu tidak bisa menghentikan Darby. Kemudian Nick Rice, yaitu seorang jaksa penuntut, akan menangani kasus Clyde. Nick adalah salah satu jaksa penuntut paling kompeten di kota itu. Dia memiliki reputasi yang cukup baik. Tapi di kasus Clyde, dia tidak bisa berbuat banyak karena sistem hukum yang cacat. Hari itu Clyde dikejutkan oleh keterangan Nick yang mengatakan kalau Darby hanya akan mendapatkan vonis 5 tahun penjara dan melimpahkan semua tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan ke si Rupert. Alhasil, si Rupert divonis hukuman mati oleh hakim. Clyde juga sempat menyerahkan hasil tes DNA dan segala pembelaan yang dia punya. Tapi tampaknya semua itu percuma karena jaksa tidak bisa menerima itu sebagai bukti. Selain itu, Nick juga sudah membuat kesepakatan dengan Darby dan pengacaranya. Dia terpaksa melakukan itu agar setidaknya Darby dan Rupert bisa dihukum walaupun tidak seperti yang diharapkan Clyde. Di ruang sidang, seorang pria yang bernama Bill yang menjadi pengacara Darby bekerja dengan cukup baik dalam mengurangi masa hukuman Darby menjadi 5 tahun penjara. Sementara itu, Rupert harus rela menerima hukuman mati setelah menjalani masa kurungan selama 10 tahun. Hasil putusan itu juga sepertinya telah membuat si Darby cukup puas atas kinerja pengacaranya. Setelah persidangan selesai, Darby sempat memprovokasi Nick bahwa dia tidak bisa melawan nasib buruknya. Si Darby ini merasa kebal hukum, bahkan dia sempat-sempatnya mengajak Nick berjabat tangan di luar gedung persidangan. Tepat ketika banyak wartawan mulai mencari mereka dengan banyak pertanyaan mengenai persidangan tadi. Sialnya, momen itu malah dilihat oleh Clyde dari kejauhan, yang membuatnya sangat marah dengan semua yang telah dilaluinya. Clyde juga cukup kesal dengan Nick yang berjabat tangan dengan Darby, seolah dia telah bekerja sama dengannya. Sepulangnya dari persidangan, Nick merasa bersalah telah membiarkan Darby divonis hanya 5 tahun. Tapi di sisi lain, dia tidak punya pilihan karena sistem hukumnya yang memang rusak. Nick hanya bisa curhat kepada istri dan calon anaknya. 10 tahun berlalu dan ini menjadi hari eksekusi mati Rupert. Sebelum dieksekusi, Rupert menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Dia mengatakan kalau yang dia lakukan malam itu memang salah, tapi dia bersumpah tidak pernah membunuh siapapun. Semua itu adalah perbuatan si Darby. Eksekusi itu berjalan dengan sangat mengerikan. Rupert harus menderita rasa sakit yang menyiksa sampai malaikat maut mencabut nyawanya. Nasib Rupert harus berakhir dengan naas, padahal yang dihukum mati harusnya Darby. Merasa adanya kejanggalan dalam eksekusi mati tadi, Nick dan pihak kepolisian sempat mempertanyakan soal insiden tersebut. Namun kemudian seorang polisi menemukan adanya kantong cairan yang diduga telah ditukar dengan sebuah racun dan digunakan dalam eksekusi tadi. Menariknya di kantong itu tertera tulisan tidak bisa melawan nasib yang kemudian mengingatkan Nick pada si Darby. Karena itu adalah kalimat yang sering penjahat itu ucapkan. Di sisi lain, saat ini Darby sedang asik bersantai di apartemennya. Namun tiba-tiba ia menerima telepon dari orang tak dikenal. Berkat telepon itu, Darby jadi bisa kabur sebelum polisi menggeledah apartemennya. Tak sampai di situ saja, orang di telepon itu juga memberitahu cara agar Darby bisa kabur.
Di mana tak jauh dari sana terdapat seorang polisi yang sedang pingsan dan bisa ia manfaatkan untuk kabur. Darby mengarahkan pelariannya ke tempat sepi. Ia kemudian berencana untuk membunuh si polisi yang membantunya. Namun di saat-saat terakhir ia menyadari kalau dirinya telah masuk ke jebakan Clyde. Remember me? Tetrodotoxin. Pistol yang Darby ambil dari saku Clyde ternyata sudah dimodifikasi. Kini tubuhnya terkena racun mematikan dan membuatnya lumpuh total. Dari sini pembalasan dendam Clyde pun dimulai. Darby kemudian dibawa ke sebuah gudang tua. Di dalam sana Clyde sudah menyiapkan berbagai peralatan untuk menyiksanya. Sebelum penyiksaan dimulai, tubuh Darby disuntikan adrenalin dengan dosis tinggi. Jadinya nanti ketika disiksa, Darby tidak akan jatuh pingsan. Clyde memastikan Darby merasakan semua penderitaan yang ia alami 10 tahun lalu. I wanted to keep you out of prison. Keesokan harinya, polisi berhasil menemukan jasad Darby namun dalam kondisi yang sangat mengenaskan, di mana anggota tubuhnya sudah dipotong dalam 25 bagian. Dari awal Nick sudah mencurigai kalau ini ulah Clyde, apalagi gudang tempat jasad Darby ditemukan memang atas nama kepemilikannya. Namun dia juga dibuat kaget setelah tahu kalau Clyde ternyata orang jenius. Dia memiliki 24 hak paten yang menjadikannya seorang miliuner. Dan tanpa membuang waktu, siang itu mereka berencana untuk langsung menangkapnya. Sejak awal Clyde sudah merencanakan semua ini, makanya sebelum polisi tiba di lokasi, ia sudah bersiap. Namun kita dibuat penasaran apa yang sebenarnya yang Clyde rencanakan. Bukankah pembunuh anak dan istrinya sudah mati? Ternyata di rumah Clyde juga ditemukan ada banyak buku tentang hukum serta foto Nick ketika menjabat tangan Darby 10 tahun lalu. Nick sudah menghadapi ratusan kriminal. Ia yakin dirinya pasti membuat Clyde buka mulut dan mengakui perbuatannya semalam dengan cara memuji cara balas dendamnya. Dan hal itu terbukti karena tak lama kemudian Clyde menjawab setiap pertanyaan yang Nick berikan. Tapi yang Nick tak sadari adalah Clyde sangat memperhatikan setiap kosakata yang keluar dari mulutnya. Sampai-sampai jaksa sekelas Nick pun tertipu. I guess we're done here. We're done here. We have your confession. Think back, what did I say? Did over and over again in my head? Yeah. Seandainya Clyde tidak mengingatkan Nick soal ucapannya tadi, mungkin dia sudah pergi dari sana. Nick akhirnya sadar kalau Clyde bukan orang sembarangan. Karena para penegak hukum tidak punya bukti kuat untuk menuduh Clyde, mereka harus segera mendapatkan pengakuannya. Maka dari itu Clyde mengajaknya negosiasi, di mana ia akan mengakui kejahatannya asalkan Nick membelikannya sebuah tempat tidur. Tempat tidur khusus yang bisa Clyde gunakan selama di sel tahanan. Because the one I have is lumpy, Nick. It's made with the adjustable, adjustable lumbar bed. So that's the deal. Tentu saja Nick tidak mau menuruti permintaan konyol tersebut. Ia sampai mengira kalau Clyde hanyalah orang gila. Namun di saat yang sama, siang itu keluarga Nick menerima sebuah paket berisikan rekaman pembunuhan Darby. Putri Nick yang tak tahu apa-apa memutar kaset tersebut dan akhirnya Come on, please. This motherfucker sent a DVD to my house of him. Tidak ada yang tahu siapa mengirim video tersebut karena Clyde sedang ada di penjara. Tapi yang jelas ini bagian dari kecerdikan Clyde. Di persidangannya Clyde yang telah mempelajari tentang hukum selama 10 tahun itu jelas sudah memiliki modal yang cukup untuk menjalani proses hukumnya dengan baik. Dia bahkan tidak menyewa pengacara. Clyde juga bertindak seperti yang Darby lakukan 10 tahun lalu. Menantang para penegak hukum untuk membuktikan kalau dirinya layak dihukum. Bukti yang dikumpulkan para penegak hukum hanyalah sedikit, tentu itu tidak cukup untuk memvonisnya. Berkata Libby yang dia jelaskan, Clyde sebenarnya akan diberikan vonis bebas oleh hakim. Tapi dia malah menginginkan hukuman lebih dari itu. Akhirnya Clyde pun mengakui perbuatannya di persidangan itu. Sekaligus melampiaskan keresahannya terhadap para penegak hukum yang tidak becus dalam bekerja. Atas tindakannya yang mempermalukan hakim, persidangan pun dihentikan. Dan Clyde tiba-tiba dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan Darby dan Rupert.
Di penjara, Clyde akhirnya memberi pengakuan yang sebenarnya kepada Nick bahwa dia yang membunuh Darby dan Rupert. Tapi lagi-lagi Clyde meminta permintaan konyol kepada Nick. Dia meminta makan siang dari sebuah restoran khusus serta sebuah AirPods. Jika Nick tidak menuruti permintaannya, Clyde mengancam akan membunuh Bill, pengacaranya Darby 10 tahun lalu. Nick menyadari kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi pada Bill. Nick dan pihak kepolisian pun akhirnya menyetujui permintaan Clyde. Namun mereka meremehkan permintaan Clyde dan sengaja terlambat 8 menit dari waktu yang telah ditetapkan oleh Clyde. Clyde pun mengatakan kalau dia tidak bisa menjamin keselamatan Bill. Nick dan polisi sudah tiba di lokasi sesuai arahan Clyde, tapi ternyata menemukan Bill sudah mati dalam kondisi terikat di sebuah kotak yang dikubur di dalam tanah. Sepertinya aksi pembunuhan itu memang direncanakan dengan sangat baik oleh Clyde. Nick menemukan adanya tabung oksigen yang telah diatur untuk habis tepat pada pukul 13:15, yang berarti jika makan siang tadi bisa mereka sajikan tepat waktu, maka setidaknya Bill masih bisa diselamatkan. Sementara itu, di penjara, Clyde membunuh teman satu selnya dengan sangat keji saat dia sedang makan. Clyde pun dipindahkan ke sel isolasi karena dianggap berbahaya bagi narapidana lainnya. Nick datang mengunjungi Clyde karena merasa kali ini tindakan Clyde sudah keterlaluan. Apalagi dia membunuh teman satu selnya hanya karena ingin dipindahkan ke sel isolasi. Nick pun mengancam tindakan Clyde. Menyadari kasus ini bukanlah kasus yang biasa, Nick bersamarkan lamanya yang bernama Jonas mulai mencari tahu lebih jauh tentang sosok Clyde. Malam itu Nick dan Jonas bertemu dengan seorang pria yang diketahui pernah bekerja dengan Clyde ketika masih menjadi mata-mata. Pria tersebut akhirnya mengungkapkan bahwa Clyde bukanlah orang sembarangan. Dia adalah mesin pembunuh yang bisa bekerja dengan sangat terencana tanpa terlalu banyak menghabiskan tenaga. Bahkan pria itu juga menceritakan tentang keberhasilan Clyde dalam membunuh target mereka. Hanya dengan membuatkan dasi yang berisi serat karbon hingga membuat target mereka itu mati tercekik dengan sendirinya. Hebatnya adalah target itu merupakan target yang selalu gagal untuk mereka bunuh meski dengan senjata lengkap. Pria itu juga mengatakan bahwa pembunuhannya dilakukan oleh Clyde kepada teman satu selnya pasti memiliki alasan tersendiri. Dia kemudian mengingatkan bahwa Clyde pasti sudah membunuh Nick dari dulu jika dia menginginkannya. Berbekal keterangan yang telah didapat dari pria tadi, Nick kemudian meminta pada kepolisian agar mobil patroli bisa berjaga di sekitar rumahnya. Dia khawatir dengan keselamatan keluarganya. Nick kemudian membicarakan soal hukuman yang pantas bagi orang seperti Clyde dengan Hakim Laura, hakim yang memimpin persidangan 10 tahun lalu. Namun tiba-tiba dari sini Nick kembali menginterogasi Clyde, menanyakan apa sebenarnya maunya. Bukankah balas dendamnya sudah usai? Namun Clyde menjelaskan kalau ini semua bukan tentang balas dendam, melainkan tentang hukum di negerinya yang sudah sangat tidak adil. Seandainya hanya tentang balas dendam, ia bisa membunuh Nick kapan saja. You or your family anytime I wanted. You at war with the whole world? It's not gonna bring anybody back. Sekali lagi Clyde mengajak Nick untuk bernegosiasi, di mana ia meminta agar dirinya dibebaskan besok tepat pukul 6 pagi. Jika tidak, maka ia akan membunuh semua teman Nick. I still have faith in you, so I'm gonna give you one last chance. 6 a.m., Nick. Or what? Or I kill everyone. Tentu saja ancaman Clyde bukan gertakan semata, karena sejauh ini mereka sudah menyaksikan aksinya. Maka dari itu Nick mengajak seluruh koleganya untuk pindah kantor ke tempat yang lebih aman. Dan tempat itu tak lain adalah penjara di mana Clyde ditahan saat ini. Malam itu salah satu bawahan Nick bernama Sarah mengajukan sebuah pertanyaan kepadanya. Ia bilang apakah Nick menyesali perjanjian yang sudah ia buat dengan Darby 10 tahun lalu. Karena Clyde tidak mungkin sejauh ini kecuali mereka telah membuat sebuah kesalahan. Sejak semalam tak satupun dari mereka yang bisa tidur karena ketakutan dengan ancaman Clyde. Mereka bahkan sangat khawatir ketika jam sudah akan menunjukkan pukul 6 pagi. Alright, let's just get focused here. Karena waktu ancaman itu telah lewat, Nick merasa Clyde hanya menggertak mereka semua. Makanya ia mempersilahkan teman-temannya untuk pulang beberapa jam demi mandi dan istirahat sejenak.
Namun ketika orang-orang sudah naik ke mobilnya masing-masing, tiba-tiba sesuai janji Clyde, 6 rekan Nick tewas pagi itu. Setelah diselidiki, ternyata setiap mobil telah dipasangi bom dalam tangki bensinnya. Makanya ketika kendaraan mereka melewati pemeriksaan kemarin, alat kepolisian tidak bisa mendeteksi keberadaan bom tersebut. Di sisi lain, satu-satunya mobil yang bersih dari bom hanyalah mobil milik Nick. On this, right outside the wall. It's clean. Hadn't been touched. Siang itu Jonas dan Nick menghadap ke wali kota untuk meminta bantuan. Clyde dipercaya memiliki kaki tangannya sendiri, tapi sampai saat ini polisi belum berhasil menemukannya. Maka dari itu, untuk menghindari insiden selanjutnya, Nick memohon agar wali kota mau melakukan lockdown. Sayangnya, permintaan itu ditolak mentah-mentah. I'm assigning security to each of you from now on. Get this situation under control, gentlemen. Jujur saja Nick saat ini merasa sangat ketakutan. Ia takut istri dan anaknya akan ikut terseret dalam insiden ini. Makanya ia menyuruh istrinya untuk membawa anak mereka pergi ke luar kota. Bahkan ia berpesan agar mereka jangan sampai menggunakan ponsel ataupun peralatan elektronik lainnya. Di sisi lain, Nick merasakan amarah yang luar biasa. Kematian teman-temannya harus dibalaskan. Oleh karena itu, keesokan paginya ia minta pihak penjara agar diberikan waktu berdua dengan Clyde. Should have taken my deal. I know you're angry. That's good. That's what it takes. Both go free. Don't you get that? Nick mencoba meyakinkan Clyde kalau 10 tahun lalu ia tak memiliki pilihan lain selain memberikan keringanan ke Darby. Namun Clyde tahu itu semua hanyalah omong kosong. Singkat cerita, siang itu Nick dan Jonas menghadiri pemakaman teman-teman mereka. We bring this all on ourselves. You don't actually believe that, do you? Nick mengakui kalau perkataan Clyde sebenarnya ada benarnya. Sistem mereka benar-benar sudah sangat kacau. Bahkan Nick sendiri sudah terkontaminasi, padahal dulu ia selalu bercita-cita untuk menegakkan keadilan. Saat acara pemakaman telah selesai, rombongan mobil yang digunakan Nick dan yang lainnya tiba-tiba saja mogok. Kemudian diketahui bahwa hal tersebut disebabkan oleh sebuah robot yang dikendalikan dari jarak jauh. Dan tak lama kemudian, Jonas pun tewas dengan mengenaskan. Nick sangat terpukul dengan kematian Jonas. Begitu juga dengan ibu wali kota yang merupakan sahabatnya. Nick ingin mengundurkan diri, tetapi ibu wali kota malah mengangkatnya menjadi jaksa wilayah dan ditugaskan untuk segera menuntaskan keributan yang diciptakan Clyde itu. Nick terus menggali informasi yang berkaitan dengan Clyde, termasuk semua transaksi yang sempat dilakukan oleh pria itu selama 10 tahun terakhir. Kemudian pengacara itu menemukan adanya properti yang sempat dibeli oleh Clyde yang lokasinya tidak jauh dari penjara. Bersama dengan rekannya Nick mulai memasuki tempat itu, dan mereka terkejut karena di sana terdapat banyak sekali peralatan yang diyakini digunakan oleh Clyde untuk merancang aksinya. Dia juga menemukan beberapa peralatan militer di sana. Tidak hanya itu saja, Nick juga menemukan adanya terowongan tersembunyi yang ternyata terhubung ke tiap sel penjara. Dari situ akhirnya Nick mengetahui bahwa Clyde selama ini bebas keluar masuk sel penjara. Selain itu, Nick juga menemukan catatan rencana Clyde untuk meledakkan balai kota. Tanpa membuang waktu, Nick dan rekan polisinya itu langsung bergegas menuju ke balai kota. Mereka juga mewanti-wanti orang balai kota untuk mengevakuasi semua orang dari gedung. Pada waktu yang sama, terlihat Clyde yang sudah berada di dalam gedung balai kota. Dia menaruh bom di sana. Nick dan rekannya yang baru saja tiba langsung memberitahu regu taktik untuk bersiaga. Mereka berdua juga mengajak seorang penjinak bom handal untuk mencegah adanya ledakan. Ternyata itu adalah bom yang punya daya ledak yang sangat besar yang dipicu oleh panggilan telepon. Hanya ada jeda sekitar 30 detik saja bagi bom tersebut untuk meledak setelah diaktifkan melalui telepon. Nick melarang rekannya untuk memberitahu wali kota karena dia tahu Clyde mengawasi mereka. Sementara itu Clyde sudah kembali ke ruang rahasianya. Di sana, dia dikejutkan oleh sosok Nick yang sudah berada di sana. Nick berusaha menyadarkan Clyde dan menyarankannya agar bisa kembali menjalani hidup seperti biasanya tanpa harus memenuhi ambisinya itu.
Tapi tampaknya saran itu tidak didengarkan olehnya. Dia bahkan tak ragu untuk melakukan panggilan dari ponselnya yang merupakan pemicu ledakan bom. Melihat aksi tersebut, Nick pun bergegas keluar dari tempat itu. Ternyata bom yang seharusnya berada di gedung wali kota telah dipindahkan oleh Nick tepat di bawah rancang Clyde. Nick pun mengunci rapat-rapat ruangan tersebut, sementara Clyde tanpa panik setelah mendengar bunyi panggilan teleponnya. Tak lama kemudian, ledakan besar pun terjadi dan Clyde hanya bisa pasrah, memandangi gelang buatan anaknya sambil menunggu ajal menjemputnya. Nick sadar bahwa semua aksi yang dilakukan Clyde semata-mata hanya ingin mengubah sistem hukum yang salah. Nick bertekad akan mengubah semuanya. Dan film pun tamat.